الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ورسوله. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, serta kita bisa hidup sampai sekarang ini. Selawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mengerjakan amalan-amalan sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, di sini adalah ingin menyampaikan tema tentang iman seseorang. Terkadang seseorang iman muslim itu kadang bertambah, ia mengerjakan amalan-amalan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang itu turun imannya, mengerjakan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, balak mengerjakan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan orang yang imannya tinggi dan imannya lagi turun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iman yazidu wa yanqus. Wa yazidu bit-tha'ah wa yanqus bi-ma'siyah." Jadi iman ketika bertambah imannya, maka ia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman yang turun, maka ia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita sebagai manusia, hamba Allah. Terkadang kita melakukan kesalahan-kesalahan ketika iman kita turun, dan ketika kita imannya sedang naik, maka kita taat kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita merasakan iman turun, kita yakin kita pasti kita jatuh dalam kesalahan, dan bahkan kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan kita tidak melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqomah untuk melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cara mementenginya ketika iman turun adalah bertemanlah kepada orang-orang yang soleh, dan janganlah tinggalkan sholat yang 5 waktu saja itu. Mudah-mudahan kita tetap jadi golongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini saja yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian, lebih dan kurang saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.